kita bertemu lagi di dalam agenda 4 pelatihan dasar CPNS BKKBN dengan Coach Animita Diaskarpuri. Adik-adik bimbingan, berikut adalah tujuan utama pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yaitu membangun PNS profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Dan di dalam kegiatan kita ini, adik-adik sudah melampaui tahapan-tahapan sebelumnya dari sejak MUC sampai dengan distance learning dan telah melaksanakan aktualisasi. Oleh karenanya adik-adik perlu menyiapkan seminar laporan aktualisasi dan kami akan berikan bagaimana tips untuk bisa melakukan yang namanya presentasi dengan cara yang efektif dan efisien, tentunya juga membuat slide presentasi yang menarik. Yang pertama adalah bagaimana kita di dalam pelaksanaan seminar laporan aktualisasi nantinya. Adik-adik perlu perhatikan sebagaimana kita telah melaksanakan di waktu seminar rancangan aktualisasi, kita nantinya akan melaksanakan secara daring karena saat ini masih pandemi COVID-19 dengan mengacu pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dan nantinya akan dihadiri oleh coach, mentor, penguji, dan tentunya adik-adik sekalian sebagai peserta. Nanti akan hadir juga para pendamping dan juga peserta lainnya. Alokasi seminar untuk setiap peserta adalah 45 menit. Dengan rincian, teman-teman akan menyajikan selama 10 menit. Kemudian kita akan mempersilahkan para mentor, yaitu yang selama ini membimbing adik-adik, untuk dapat memberikan testimoni selama 5 menit. Masukan penguji selama 15 menit bisa berupa tanya jawab. Dan juga saya sebagai coach yang merangkap sebagai moderator pada saat pelaksanaan ujian untuk seminar aktualisasi ini. Nantinya akan memberikan tanggapan juga atau masukan selama 5 menit. Dan juga adik-adik diberikan waktu untuk memberikan tanggapan kembali selama 10 menit. Selama kegiatan seminar pelaksanaan aktualisasi berlangsung, seluruh peserta berada di dalam Zoom meeting seminar dan secara bergiliran mempresentasikan laporan aktualisasi dipandu oleh coach. Adik-adik sekalian, nantinya perlu diingat bahwa sebagaimana jadwal yang telah disusun oleh Balai Diklat KKB Bogor, maka pada saat seminar aktualisasi ini pun mengikuti jadwal yang ada. Tidak diperkenankan untuk mengganti jadwal sendiri karena terkait dengan nantinya giliran masuk untuk para mentor. Para mentor diharapkan bisa masuk maksimal 15 menit sebelum dimulai pelaksanaan seminar dan nanti akan kami berikan waktu untuk menunggu di ruang waiting room Zoom meeting dan nanti akan dipersilakan masuk oleh host dalam pelaksanaan seminar nantinya. Adik-adik sekalian, ini adalah format penilaian pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang nanti akan dilaksanakan oleh penguji dan tentunya para coach dan mentor juga memberikan yang namanya penilaian deskriptifnya bagaimana. Dan di sini teman-teman sekalian tidak usah grogi karena memang kami percaya apa yang sudah dilakukan teman-teman sekalian mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu bagaimana capaian pelaksanaan kegiatan ini bernilai 5%, kemudian kemanfaatan aktualisasi senilai 20%, dan teknik komunikasi adalah 5%. Jadi total semua bobot dari seminar laporan aktualisasi ini adalah 30%. Usahakan teman-teman untuk dapat menyajikan seluruh bukti belajar yang berupa kegiatan aktualisasi yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Kemudian nanti itu akan berada di level yang tertinggi yaitu level 4. Kemudian kemanfaatan aktualisasi, kami harapkan teman-teman sekalian dapat memberikan testimoni atau semacam pernyataan dari yang namanya stakeholder dan atau pimpinan yang bagaimana sih kegiatan pada saat teman-teman beraktualisasi ini berkontribusi atau tidak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai-nilai organisasi. Jika ini bisa terbukti, nanti akan teman-teman mendapatkan level 4, dan teman-teman kami harapkan dapat menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Saran kami, catat semua pertanyaan dari penguji, siapkan alat, tulis, dan juga
alas menulis yang baik, teman-teman nantinya perlu menjawab secara runtut dan dapat memberikan bukti pelaksanaan aktualisasi dengan baik. Kami tentunya mentor dan coach siap mendukung teman-teman, tetapi kembali lagi balik kepada teman-teman sendiri bagaimana cara berkomunikasi dengan para mentor dan tentu juga dengan saya sebagai coach. Ini adalah beberapa contoh yang nantinya akan ditanyakan penguji untuk seminar aktualisasi. Di antaranya, teman-teman akan diminta menjelaskan apakah keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan bukti belajar yang relevan itu tadi. Terus yang kedua, teman-teman akan diminta menceritakan bagaimana pengalaman teman-teman di dalam menerapkan mata pelatihan agenda 2 dan 3. Ingat, agenda 2 dengan kata kunci aneka. Agenda 3, teman-teman sekalian, ada bagaimana whole of government, manajemen ASN, dan pelayanan publik pada gagasan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian bagaimana pencapaian penyelesaian isu, apakah teman-teman mengalami kendala, apakah teman-teman bagaimana caranya mengalami hambatan tersebut, bagaimana juga kondisi isi sebelum dan sesudah aktualisasi, apakah sama saja, berubah menjadi lebih baik, atau jangan-jangan lebih jelek. Kami harapkan tentunya akan lebih baik ya teman-teman sekalian. Dan ini teman-teman perlu mempersiapkan, paling tidak teman-teman coba membuat jawaban-jawaban yang memang sesuai dengan 8 pertanyaan yang telah ada yang kami berikan di sini. Teman-teman, kami menyarankan ketika teman-teman membuat PowerPoint untuk seminar aktualisasi, teman-teman kan tidak mulai dari nol. Teman-teman ingat selalu, ketika teman-teman kemarin sudah membuat untuk rancangan aktualisasi, nantinya bisa dipakai slide yang telah teman-teman siapkan di saat RA kemarin, sekarang bisa dimodifikasi untuk seminar aktualisasi. Jadi tidak perlu membuat dari nol kembali ya teman-teman. Paling tidak ada 12 slide. Yang pertama adalah slide cover, kemudian yang kedua deskripsi isu terpilih, yang ketiga adalah gagasan kreatifnya apa teman-teman sekalian, kemudian yang keempat uraian per kegiatan, teman-teman masukkan di sana tahapannya bagaimana, matriknya, kemudian apa saja output buktinya. Kalau perlu teman-teman buat semacam hyperlink atau masukkan ke dalam Google Drive, nanti teman-teman jadi mempermudah untuk bisa mengaksesnya kembali pada saat presentasi. Kemudian tentunya ada di slide kelima uraian per kegiatan, di dalamnya nanti teman-teman juga ada dokumentasi juga masuk. Kegiatan-kegiatan ini apakah ada 8 atau ada berapa tergantung teman-teman. Jadi nanti slide 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya nanti akan tergantung teman-teman uraian per kegiatannya. Dan tentunya ingat, karena waktu yang diberikan hanya terbatas 15 menit teman-teman, ini teman-teman tetap sediakan tapi tidak usah dibaca satu persatu. Karena nantinya ada slide untuk yang ke-8, rekapitulasi realisasi habituasi, dan kemudian adanya capaian penyelesaian isu, membandingkan kondisi isu sebelum dan sesudah aktualisasi. Kemudian kita juga perlu ingat bagaimana manfaat terselesainya isu serta rencana tindak lanjut. Nah, di dalam rencana tindak lanjut ini teman-teman sekalian, saran kami minimal ada 3 rencana tindak lanjut yang sesuai dengan tugas fungsi teman-teman nantinya. Dan jangan lupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan saran ini adalah sesuai dengan jika teman-teman mengajukan 7 kegiatan, terlaksana 8, tuliskan itu semua dalam kegiatan di dalam kesimpulan kita. Dan bagaimana saran? Saran ini yaitu ada 2 untuk penyelenggaraan pelatihan, yaitu Pusiklat, dan kemudian yang kedua adalah untuk institusi di mana tempat teman-teman berada. Ingat selalu saran ini tidak hanya terkait dengan Latsar teman-teman ya, tetapi juga apakah ada usulan untuk pelatihan yang nantinya bisa dilaksanakan Pusiklat, ataukah juga misalnya terkait dengan bagaimana sih dukungan organisasi terhadap pelaksanaan aktualisasi ke depannya. Dan jangan lupa tutup dengan slide terima kasih. Buat sekreatif mungkin, perhatikan untuk kontras, kemudian juga font, warna, dan seterusnya ya teman-teman sekalian. Kami berharap teman-teman bisa membuat slide dengan lebih optimal lagi. Teman-teman, di dalam kita melaksanakan kegiatan aktualisasi, tentunya teman-teman bisa ingat selalu bahwa pelaksanaan aktualisasi ini tidak hanya sekedar yang penting selesai, tetapi teman-teman juga perlu menyiapkan bukti-bukti yang sesuai, dan teman-teman bisa menyiapkan dengan sangat lengkap mulai dari sekarang, dan nanti teman-teman bisa mulai untuk mencicilnya.
Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Siapkan diri sebaik-baiknya, jaga stamina, jaga fisik, dan tentunya sering berlatih bersama dengan teman lainnya. Tetap jaga pikiran yang baik, dan insya Allah kami doakan semoga teman-teman semua berhasil. Sukses selalu, berencana itu keren.